Ini jalurnya dari yang sebelah sana. Sebentar. Oke, seperti biasa kembali lagi bersama saya. Seperti biasa, sesuai dengan janji saya, pada malam hari ini saya akan bahas yang berkaitan dengan video penarikan pusaka yang katanya seseorang itu bisa melakukan penarikan pusaka. Dan ini hampir mirip ya mantan perguruan saya, tapi itu nanti kemarin udah saya bahas kok. Oke, karena ada teman-teman yang minta, ada yang ngechat saya, coba jelasin itu asli atau palsu. Kalau aslinya dari segi apa, palsunya dari segi apa. Namun sebelum lanjut kita lihat dulu cuplikan videonya. Ikuti gerakannya, jangan dilawan. Harus benar-benar diikuti, jangan dilawan. Ada gerakan di tangan? Enggak ada. Enggak yakin. Ya, cukup. Ya aja. Semuanya bisa minggir dari sana. Semuanya bisa minggir ke sini. Semuanya. Karena ini jalurnya dari yang sebelah sana. Sebentar. Kalau orang Jawa bilang, jadi sejenis melati. Biasanya di tempat itu sesuatu hal yang menjadi daya tarik. Dan ini memang sudah ada di sini sebelum tempat ini dibangun. Itu kalau menurut saya. Yakin tidaknya itu terserah masing-masing begitu. Kenapa? Mungkin ini yang bisa bikin tempat ini jadi lebih ramai. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi cuplikan video yang mau saya bahas ya. Itu lucu-lucunya. Sekarang saya mau bahas yang seriusnya. Kok saya ini sih kayak nyindir orang gitu ya. Mau gimana lagi? Karena orang-orang terlanjur punya keyakinan semacam itu, udah bergelut di bidang itu, udah dijadikan mata pencarian, ya emang susah dibilangi. Ya nggak cuma satu dua orang sih, orang yang melakukan pertunjukan semacam itu. Terus ada yang tanya, sebenarnya banyak kali tuh pertanyaan ada grup-grup saya, itu grup-grup privasi, nggak perlu saya ini bocorkan, nanti kalian lihat sendiri lah. Ada pertanyaan seperti ini, bang kok nggak percaya sih hal kayak gitu, bukannya dulu pernah bergelut di bidang seperti itu, kok sekarang malah berbalik arah nggak percaya ke hal-hal seperti itu. Semenjak saya tahu ya bahwa pertunjukan semacam itu semuanya settingan. Terus yang asli yang mana? Yang asli ya nggak ada yang asli pertunjukan kayak gitu. Terus yang dilakukan Gus tadi itu asli atau palsu? Iya jelas itu settingan. Namun untuk lebih jujurnya kalau saya mau bahas lebih dalam lagi, sebenarnya karena kebetulan ada teman saya juga pernah belajar sama beliau, jadi saya bisa menjelaskan sedikit lah pengalaman teman saya semenjak berguru di sana. Saya bukan mantan dari sana ya, tapi ada teman saya yang pernah belajar di sana. Ngopi dulu biar saya nggak ngantuk, karena keburu-buru buat rekaman, dan selesai jam kerja langsung saya rekaman seperti ini. Terus yang aslinya kayak mana? Terus apakah mantan perguruan sana juga palsu semua? Jadi secara simpelnya saya akan bagi dua dulu ya. Saya akan pecah dulu soal penarikan pusaka itu. Kenapa saya menjelaskan ke arah situ? Karena ya itu tadi, saya pernah di bidang itu. Terus apakah saya bisa melakukan penarikan pusaka? Ya nggak bisa. Tapi kalau saya mau setting ya bisa. Kalau saya mau ya pura-pura supaya dianggap ini. Sebenarnya untuk menjelaskan ke arah situ saya nggak perlu berpenampilan pakai kayak kiai, kayak mistik kali, nggak perlu. Nggak pakai penampilan kayak gini aja ya bisa saya jelaskan ke arah situ. Soal asli atau palsunya, kalau yang jelas palsu ini ya, yang jelas palsu, penarikan yang jelas palsu. Yang jelas palsu itu adalah barangnya memang udah ada, terus barangnya itu bisa disembunyikan. Ini yang saya jelaskan adalah yang masuk akal dulu, yang arahnya bukan memasuki wilayah yang gaib dulu. Jadi barangnya udah ada, entah barangnya udah dibeli atau disembunyikan di tangan atau di kulit gitu, atau dijepit di tangan.
Terus nanti itu pura-pura melakukan gerakan ya, gerakan apa sih, gerakan kayak gini lah, gerakan seperti ini. Nanti akan pura-pura melakukan gerakan dan spontan barang itu tiba-tiba muncul. Ini yang versi settingan. Terus yang bener-bener real itu kayak mana? Ada yang real tapi itu tetap palsu. Lah gimana maksudnya real tapi tetap palsu? Yang real itu tapi palsu. Maksudnya gimana? Kayak gini, sekarang kita udah memasuki wilayah yang goib-goib ya, wilayah yang goib. Biasanya benda yang bisa, yang awalnya nggak ada, sebenarnya semua benda itu sudah ada. Tapi ada yang bisa dikatakan itu karena ketutup dengan energi si khodam, maka benda itu nggak bisa dijangkau dengan mata kita, seperti itu ya. Ini kebanyakan orang-orang bergelut di bidang itu pasti punya khodam. Khodam dari siapa? Ya khodam dari dedemit, dari para dedemit. Percaya nggak? Terus bagaimana cara kerjanya pusaka itu bisa muncul? Jadi antara si khodam dengan yang pelaku itu udah saling selaras, udah. Jadi bisikan khodam itu bisa dipahami oleh si pelaku. Tapi nggak semua, karena itu sifatnya sangat halus. Benda ini biasanya, misalnya nih, kayak gini ya. Saya ini pelaku. Anggaplah benda ini, saya adalah pelaku, saya adalah mbah dukun, seperti itu ya. Saya adalah mbah dukun. Dan biasanya, rata-rata kebanyakan orang yang bergelut di bidang itu sama saja menumbalkan akidahnya. Jadi, ketika saya melakukan suatu ritual, saya pasti membutuhkan suatu perantara. Entah perantaranya cincin yang saya bangga-banggakan, entah keris, entah apa lagi, pokoknya banyak lah ya, pokoknya yang dijimat-jimat gitu. Nanti kalau udah benda ini melekat sama saya, dan suatu hari saya meninggal, benda ini masih tetap ada loh di dunia. Dan benda ini, karena kan setiap manusia itu punya yang namanya jin korin. Dan jin korin inilah yang jadi khodamnya, penerusnya. Seperti itu. Pokoknya turun-temurun, terus menerus. Kalau misalnya saya udah meninggal nih misalnya, terus benda ini akan melebur. Jadi istilahnya akan melebur. Nanti suatu hari ini benda ini akan, bagaimana caranya si khodam saya ini mencari karakter yang mirip dengan saya, anak cucu dari saya. Nah itu yang jadi penerus saya selanjutnya. Terus benda ini bisalah memunculkan atas bantuan khodam itu tadi. Ini yang versi goibnya ya, kita masuk ke wilayah goibnya. Terus khodam itu nggak mati apa? Ya sebenarnya ketika seseorang meninggal itu, yang hancur itu kan jasadnya, sedangkan ruhnya itu kembali ke alam ruh. Terus kalau jin korinnya ya masih di dunia, jadi nanti akan mendampingi anak cucunya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya orang itu nggak bisa melakukan penarikan pusaka, hanya saja orang yang bergelut di bidang itu dan mistiknya kental kali, maka si khodam ini akan membantu mewujudkan benda-benda tersebut. Jadi seperti itu ya cara ininya, cara permainannya. Jadi semua nggak ada yang asli, semua penarikan pusaka itu nggak ada yang asli. Paham ya? Saya menjelaskan seperti ini supaya kalian itu nggak terlanjur, alhamdulillah ya, nggak terlanjur bisalah merubah pola pikirnya, supaya nggak begitu mengagumi orang-orang yang katanya. Sedangkan kalau masih awam kali, sama seperti saya dulu. Jadi saya itu dulu berguru itu nggak banyak tanya, saya lebih banyak diamnya sambil mengamati. Yang seharusnya banyak yang mau saya tanyakan, tapi nggak pernah saya tanyakan sama sekali. Saya memahami itu ya bukan berarti nggak belajar, ya saya juga belajar untuk memahami itu. Terus apalagi nih yang mau saya bahas, yang pertunjukan Gus-Gus tadi udah saya sampaikan bahwa itu adalah palsu ya. Adapun yang nggak masuk akal bagi kita, karena itu tadi dua sisi itu, ada yang menggunakan trik, ada yang menggunakan memang bantuan khodamnya. Mungkin mereka menganggap bahwa itu mantranya yang sakti, sehingga menganggap itu ilmu karomah.
Padahal bagaimana cara melihat, bagaimana cara memandang suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dengan pemahamannya, dengan ilmunya. Ya landasannya ya syariat Islam, nggak bisa lepas dari situ. Makanya saya kalau memandang orang-orang yang katanya sakti, yang katanya kebal, yang katanya anti tembak, anti ini, sebenarnya itu bisa semua ketembak itu. Apa benar? Ya bisa, insya Allah bisa. Ya apalagi yang mau pembuktian cuma pakai trik, ya matilah nanti, mampus lah nanti itu. Terus kalau yang pakai khodam itu gimana? Ya kita berdoa. Ada yang namanya kalau saya ya lebih mengandalkannya pakai doa-doa dari Al-Quran. Misalnya nih ada orang kebal nih misalnya, terus minta ditembak nggak mempan. Ya sebenarnya kita tahu bagaimana cara bisa mempan. Tapi orang itu siap nggak untuk ketika benar-benar terjadi sesuatu seperti itu tanpa adanya tuntutan? Ya pasti ujung-ujungnya dituntut kita. Kemarin ada tuh yang koar-koar siap melakukan pembuktian tanpa tuntutan. Iya, itu dari jarak jauh. Kalau jarak dekat ya. Tapi kalau masih ngeyel, sebenarnya kuncinya dijimat teman-teman. Jadi kunci khodam seseorang itu kenapa bisa ngikut pada diri seseorang itu adalah di benda. Jadi seseorang itu masih menyimpan benda-benda yang katanya bertuah turunan dari para leluhurnya. Oh ya, saya juga mau menceritakan bahwa dulu keluarga saya itu cerita kepada saya bahwa kakek saya dulu itu pejuang Petra. Itu kakek saya dulu, dan disegani banyak orang dengan karena punya suatu kemampuan, suatu ilmu yang menurut orang awam itu luar biasa katanya. Dan sebelum punya pemahaman ke arah situ ya mungkin saya kagum, karena itu keluarga saya, itu kakek saya. Tapi setelah memahami ya saya nggak kagum lagi. Saya nggak mau mengikuti kakek saya yang di luar daripada jalur syariat Islam yang dijalankan dengan terus mempunyai kesaktian semacam itu. Saya nggak mau. Jadi standar ukuran saya itu ya syariat Islam itu dah, nggak bisa lepas. Kita nggak bisa lepas dari situ. Jadi suatu tampilan yang benar-benar hak. Jadi untuk melihat suatu tampilan yang benar-benar hak, yang di luar akal kita, yang otomatis itu sudah memasuki wilayah hakikat. Wilayah hakikat itu nggak bisa dijangkau dengan akal kita. Mungkin teorinya bisa, semua orang bisa, banyak orang bisa menyampaikan teori-teori hakikat, tapi belum tentu memahami keyakinannya sampai ke arah situ. Kok nggak percaya? Dulu kan bergelut di bidang itu, ya itu dulu. Ya saya bersyukur dengan, tapi ya jangan kira teman-teman itu ujiannya parah. Berat itu, bisa nangis darah kalian kalau tak ingat-ingat perjalanan saya, luar biasa. Andai kan mau dibayar, saya kayaknya nggak bisa dibayar dengan uang itu, perjalanan kayak gini. Tapi nggak perlu saya ceritakan. Udah paham ya. Terus tujuan saya menjelaskan ke arah situ apa tujuannya? Tujuannya supaya ya di video yang saya buat kan ada lucu-lucunya intronya, ya ada cuplikan-cuplikan lucu-lucunya. Terus ujung-ujungnya kan saya ngejelasin panjang lebar kayak gini supaya kalian yang masih diperbudak entah di perguruan manapun yang jalurnya seperti itu, segeralah sadar. Mau nggak saya bocorin soal kenapa orang itu bisa kena gangguan, banyak kali gangguan, mudah kali ditembus? Kuncinya adalah akidah. Itu dah, akidah. Meleset, tersesat. Itulah pentingnya kenapa banyak sekali para ustadz itu menyampaikan soal akidah, terus soal ganjarannya, karena itu memang tampak nyata di dunia dan nanti juga dibayar tunai di akhirat. Seperti itu ya. Ya tujuannya bukan bermaksud untuk menjelekkan, itu hanya sekedar intro, itu hanya sekedar lucu-lucuan supaya kalian nggak ngantuk, dan saya juga nggak ngantuk buat video. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Ya semoga bermanfaat. Ya kalau nggak bermanfaat ya nggak usah ditonton. Oke, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.